Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i ila milid, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhsus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhsus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftub Bastul Bir wa Syekh Muhammad Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi hajasaqo Nabi Ahmadi wa Abi Haji Muslim bil Qasan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa'i. Ai hadza utawi iki kubab nerangake tentang salat istisqa. Salat istisqa adalah salat meminta hujan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala gitu sahabat Ibnu Abbas, kharaja metu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an hali andap asar, mutabadzilan tur kang nganggo pakaian yang lusuh, pakaian yang lama bukan pakaian baru, mutahasyian tur wong kang khusyuk, mutarassilan tur kang alon-alon lumakune, mutadarrian tur kang DP-DP. Fasalla mongko nuli salat sapa jeung Nabi rakaataini ing rakaat, kama seperti salat yusolli kang salat sapa jeung Nabi fil idi ing dalem salat id. Lam yahtub hale mboten khutbah sapa jeung Nabi khutbatakum ing kaya obat khutbah ira kabeh hadhi ya ikilah khutbah. Jadi khutbahnya tidak sebagaimana biasanya. Rawan nyeritaan hadis sapa al-khamsatu Imam 5 wa sahahal nyuhakeun hadis sapa at-Tirmidzi wa Tirmidzi wa Abu Awanah lan Abu Awanah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Ini adalah tata cara tentang sholat istisqa itu. Jadi sholat istisqa itu ketika datang untuk menuju ke tempat sholat itu harus dengan penuh khusyukan itu ya. Jadi andap asor kan itu tidak menunjukkan kebesarannya, tidak. Jadi pakaiannya juga jangan menggunakan pakaian yang baru kan itu. Pakaian-pakaian yang sudah sekian lama dipakai kan itu. Dan salat istisqa itu adalah dua rakaat. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat gitu sapa Aisyah, syakawatul curhat sapa annasu menungso ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhutul matari ing kepailane udan. Jadi sudah tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Fa amara mongko nuli perintah sapa Nabi bi mimbarin kelawan gawe mimbar. Fa wadu'a mongko nuli nyelehaken ing mimbar lahu tetep Nabi fil musalla ing dalam tempat salat. Fa wa'ada mongko nuli janji sapa Nabi annasa ing menungso yakhrujuna kang padha metu sapa annas fi ing dalam yaum. Akhirnya fa kharaja mongko nuli sapa Nabi hina bata nalikane wis pertelo apa hajibus syamsi ling sire srengenge, fa qa'ada mongko lungguh sapa Nabi alal mimbari ing atas mimbar,
Fakabbara mongko takbir sapa jeneng Nabi wa hamidalan muji sapa jeneng Nabi Allah ing Allah. Summa qala mongko nuli ngendika sapa jeneng Nabi, innakum syakautum jadzaba diyarikum, innakum sedene sira kabeh iku syakautum iku padha wadul sira kabeh jadzaba diyarikum ing kepailane desa-desa ira kabeh. Wa qad amara lan teman-teman perintahkum sira kabeh sapa Allah antad'u yen to padha donga sira kabeh ing Allah. Wa wa'dalan janji kum sira kabeh ayastajiba yen to nyembadani sapa Allah lakum tetep ketuwe sira kabeh. Napa janjine Allah? Ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh ni ingsun astajib mongko bakal nyembadani ingsun kum ing sira kabeh. Lah ini. Jadi kalau kita ada keinginan sesuatu, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Minta yang paling indah yang akan diijabai oleh Allah, yang paling bagus ya di tempat-tempat mustajab kan, di waktu-waktu mustajab. Kapan itu? Misalkan antara adzan sama iqamat. Kapan itu? Misalkan antara dua khutbah kalau bagi laki-laki. Ada yang mengatakan tidak antara dua khutbah, tapi antara khutbah pertama sampai sholat Jumat selesai. Kapan lagi ketika perjalanan, kapan lagi ketika turun hujan, kapan lagi di sepertiga malam terakhir, kapan lagi ketika kita sedang ruku atau sedang sujud, atau sedang tahiyat. Itu juga tempat untuk memohon kepada Allah dan mustajab kan itu ya, yang mustajab. Rumiyin nate wonten kanca dosen. Niku anaknya itu tidak mau sekolah. Nek Kediri jenenge jegot ya, jegot. Itu sehari 2 hari sampai 40 hari tetap tidak mau sekolah kan itu. Dinasihati tetap tidak mau kan itu. Apa yang dilakukan oleh teman dosen itu akhirnya anak itu dibacakan Al-Fatihah 41 kali. Sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama mau juga sekolah kan itu. Sekarang anaknya sedang ngambil kuliah di UNER. Ngambil kuliah di UNER itu. Dulu SLTA-nya di MAN 2 sekarang ya. Dulu MAN 3, MAN 2 itu. Pernah tidak mau sekolah. Sekitar beberapa hari, sekitar 40 lebih ya. Itu. Makanya kata Gusmi ya, kata Gusmi itu, kalau kita mau menasihati anak dengan omongan, kalau ini kuno kan, itu kuno. Jadi kalau kita ingin menasihati anak, kata Gusmi, tidak perlu diomongi kan itu. Gimana caranya? Didoakan, didoakan. Jadi saya teruskan. Wa wa'adakum ayastajiba lakum. Tsumma qala maqalu li ketika sapa jeung Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah kabeh puji kulillah tetep kagungane Gusti Allah, Rabbil Alamin kang mangirani wong alam kabeh, Ar-Rahmani turut dat kang welas asih dumateng seluruh makhluknya. Tidak peduli dia itu durhaka kan itu. Jadi seluruhnya mendapatkan rahmat Allah ketika di muka bumi ini. Ar-Rahimi turut dat kang welas asih kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Maliki yaumiddin kang mengirani dino kiamat. La ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illallah kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, yaf'alu kang agawe sapa Allah ma ing barang yuridu kang ngarepaken sapa Allah. Allahumma do Gusti anta utai panjenengan iku Allah. La ilaha illa anta. La ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illa anta kecuali panjenengan. Anta te panjenengan iku al-ghaniyyu, iku zat kang sugih. Wa nahnu tawi kita iku al-fuqara, pira-pira wong kang fakir, wong kang pira-pira wong kang butuh kepada Allah. Angzil, mugi-mugi nurunaken Tuhan, mugi-mugi nurunaken panjenengan Allah alaina ing ngatasi kita al-ghaitha ing udan. Waj'al lan datusaken Tuhan ma ing maudan angzalta kang nurunake panjenengan alaina ing ngatasi kita kuwatan ing dadi kekuatan ing dadi kekuatan wa balaghan lan sesuatu kang nekaaken ilahinin maring mangsa iki. Jadi bagaimana hujan itu akan akhirnya memberikan nilai manfaat
yang karena nilai manfaat hujan itu begitu turun hujan akhirnya segala sesuatu bisa tumbuh, dan karena tumbuh itu akhirnya kita bisa hidup sampai sekarang. Jangan sampai hujan itu malah menjadi hujan bala. Nah, itu. Kan hujan itu kan bisa bernilai positif, bisa nilai negatif. Kalau hujan terus menerus seperti yang ada di Jakarta, akhirnya jadi banjir kan, itu jadi cobaan bukan menjadi barokah kan itu. Makanya Rasulullah memohon, waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Tsumma rafa mongko nuli ngangkat sapa Nabi yadai ing astalurun jeung Nabi, falam yazal mongko ora lebar-lebar sapa Nabi hatta rubiya sehingga ngangkat tangane. Ngangkat tangan apa bayadu ibtaihi atau hatta rubiya sehingga pertelo sehingga jelas apa bayadu ibtaihi putihe kelek lorone jeung Nabi karena sangat tingginya ketika berdoa. Memang kalau kita melihat cara berdoa orang Arab sama orang Indonesia, kalau orang Indonesia kan cukup seperti ini kan itu ya. Kalau orang Arab kalau doa itu sampai tinggi seperti ini kan itu, tinggi. Mereka itu kalau misalkan doa kunut itu ya, doa kunut itu kalau berdoa panjang-panjang dan tinggi, khusyuk-khusyuk. Kalau kita itu kan sholat formalitas kan itu ya. Sholat formalitas itu kilat khusus, cepat sekali kan itu, nggak dinikmati. Mereka itu kalau misalkan menjelang berbuka puasa, wah itu mereka siap di masjid untuk banyak berdoa, karena berdoa menjelang berbuka puasa itu kan mustajab kan itu. Tidak seperti kita ya, kalau kita pas puasa Ramadan, kalau sore ngapain? Ngabuburit itu ya. Mereka enggak ke masjid untuk berdoa kepada Allah. Jadi sampai terlihat itu kelek kan itu. Kelek itu bahasa Indonesia apa kelek itu? Oh ketiak ya, iya ketiak. Sampai lihat ketiaknya. Iya, ketiaknya. Summa hawala makono li mindah sapa Nabi ilan nasi maring manusa dhahrahu ing kekering Nabi. Jadi menghadap manusia dan akhirnya balik itu. Wa qala pelan balik sapa Nabi ridaahu ing slendange jeung Nabi. Jadi slendange sing asale ning tengen ditibani kiwa, ning kiwa tibani tengen kan itu. Wa huwa halu ta jeung Nabi ku rafin kang ngangkat yate ing astalurune jeung Nabi, summa aqbala maudil madhep sapa Nabi alan nasi ngatasi menungso, wa nazalan lere sapa Nabi, fa shalla mongko nuli salat sapa Nabi rakaataini ing rong rakaat, fa angsya'a mongko nuli nyukulaken mongko nuli menumbuhkan, mongko nuli mendatangkan sapa Allah Ta'ala kang mulur sapa Allah, mendatangkan apa? Menumbuhkan apa? Sahabatan ing mendung. Fara'atan mongko nuli napa? Bledek. Jadi anak bledek wa barakat anak kilat. Summa amtarat mongko nuli udan. Rawa cerita hadis sapa Abu Dawud. Wa qala lan Abu Dawud gharibun ay hadza hadis gharib. Hadis gharib itu seperti apa sih hadis gharib itu? Hadis itu dibagi ke dalam dua bila dilihat dari segi jumlah sanadnya. Ada yang namanya hadis mutawatir dan ada yang namanya hadis ahad. Jadi mutawatir sama ahad. Hadis mutawatir itu yang seperti apa? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang jumlah rawi di setiap tingkatannya itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat bohong. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 41. Ini tentu konteks ketika hadis itu sedang ditransmisikan. Hadis itu sedang diajarkan waktu itu ya, waktu itu. Kalau sekarang apalagi hanya orang 41, sekarang itu orang 1000 bersepakat berbuat bohong, gampang kan itu. Gimana gampang? Ya saudara share aja sebuah kebohongan dan buzzer saudara. Buzzer itu orang yang nge-share berita-berita itu akhirnya nge-share bareng-bareng. Jadi sesuatu yang bohong bisa lama-lama terlihat sepertinya nyata. Dan inilah era yang disebut dengan post-truth. Post-truth. Jadi post-truth itu kebenaran esensial, tidak penting. Yang penting adalah kebenaran yang diciptakan.
Seperti itu. Politisi-politisi kan seperti itu kan. Misalkan sekarang sudah diciptakan bahwa Indonesia itu mau bangkrut kan itu. Itu diciptakan. Indonesia itu ekonominya sekarang sedang hampir apa ya? Ya hampir bangkrut tadi kan itu. Betulkah seperti itu kan? Nyatanya pasar masih rame-rame saja kan itu. Jadi sesuatu yang di-share, disampaikan banyak via, kadang-kadang tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah kan itu. Itu menciptakan satu kebenaran. Walaupun kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan realita. Jadi tadi kebenaran esensial dianggap tidak penting. Kebenaran esensial itu seperti apa sih? Kebenaran yang sesuai dengan realitanya kan itu. Mereka bisa menciptakan satu kebenaran sendiri. Ya, untuk kepentingan politik orang bisa menciptakan itu kan itu. Jadi saling mengklaim dan seterusnya kan itu. Kan? Itu. Nah, yang seperti itu memang sudah pernah diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi satu prediksi Rasulullah itu pasti jadi nyata. Hebat kan Rasulullah itu. Gimana kata Rasulullah? Sata'ti 'alan nasi sanawatu khadda'at. Ya, sata'ti 'alan nasi sanawatu khadda'at. Akan datang bagi manusia, dan kayaknya kita semua sedang mengalami ini, tahun-tahun penuh tipu daya. Jadi saling menipu. Gimana caranya? Yukadzabu fiyas shadiqu. Orang yang jujur itu diciptakan dia menjadi seperti pembohong. Wa yusaddaqu fiha kadzibu. Sementara pembohongnya itu dilakukan satu branding image bahwa dia seperti orang jujur. Sang pembohong dikatakan jujur, yang jujur dikatakan pembohongan itu. Wa yu'tamanu fihal khainu. Pengkhianat dikasih amanah, dipilih. Jadi wa yu'tamanu fihal khainu. Wa yukhawwanu fihal aminu. Sementara orang-orang yang amanah itu dikhianati. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini kata Rasulullah, wayamtiku fiha ruwaibido. Nanti yang banyak ngomong itu adalah arwaibido. Siapa arwaibido itu? At-tafihu yatakallamu fi amril ammah, adalah orang-orang bodoh yang berbicara urusan umat. Ya, makanya dulu Gus Dur itu diyakini banyak pihak wali kan itu. Pernah memprediksikan nanti pada saatnya akan banyak orang yang tidak pernah mondok dipanggil ustadz, tidak pernah ngaji dikasih predikat, atau ada kata dikasih predikat, orang yang mempredikatkan dirilah dengan ustadz. Sekarang ini banyak atau banyak yang gitu? Banyak sekali. Orang belum bisa membaca Al-Quran saja sudah dikasih cap sebagai ustadz, ustadzah misalkan kan itu. Di Solo itu kan ada satu organisasi itu ketika pengasuhnya atau pimpinannya lah itu ceramah itu nanti begitu sampai kepada ayat, dia nyuruh kepada siapa? Kepada umatnya, kepada pengikutnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah misalkan ayat 183, ayo dibaca. Jadi tinggal nyuruh baca aja kan itu kan. Itu nanti ayat berapa, surat apa, suruh baca. Ayo baca artinya kan itu. Kan menarik itu. Kenapa menarik? Kenapa tidak dibaca sendiri kan itu? Kenapa tidak dijelaskan sendiri kan itu? Ini diduga ya mungkin tidak tahu, tidak bisa membaca secara baik kan itu. Seperti sekarang kan banyak kan katanya ada Ustadz Hijrah itu yang kalau ceramah pakai topi itu kan itu, yang kalau ceramah itu yang datang anak-anak muda kan itu. Itu kan membaca Al-Quran juga tidak fas. Itu adalah bagian dari apa? Ruwaibidah kan itu. Saya menduga orang-orang yang banyak membuat tadi ya, yang banyak melakukan satu ciri dari post-truth itu adalah orang-orang yang sering tadi mengundang ruwaibidah itu untuk berbicara kan itu. Seperti itu. Makanya saudara harus hati-hati kalau belajar kan itu ya, belajar. Saudara jangan sampai ngaji kepada YouTube yang orang yang narasumbernya tidak jelas kan itu ya. Saudara harus hati-hati kan.
Karena sangat boleh jadi saudara nanti keislaman saudara akan tergelincir, sangat boleh jadi. Itu makanya harus jelas, harus jelas sanadnya ya, seperti itu. Oke ya, saya teruskan. Terus sahaban mendung fara'adat wa barakatum ma'amtarat. Rawajat hadis sama Abu Dawud wa qala lang sahabat raghibun wa isnadu jayyid. Tetapi wa isnad saidnya adalah jayyid. Dari hadisnya gharib tadi ya. Tadi saya baru menerangkan tadi ya hadis mutawatir tadi ya. Selain hadis mutawatir ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu ahad, bukan ahad itu ya. Ahad tulisannya itu. Hadis ahad itu dibagi ke dalam 3. Apa itu? Masyhur, hadis aziz, sama hadis gharib. Hadis masyhur itu yang seperti apa? Hadis masyhur itu adalah satu hadis yang jumlah rawi di setiap tingkatannya itu di bawah hadis mutawatir, di atas hadis aziz. Dimana kalau jumlah rawi di setiap tingkatannya itu di bawah. Kalau hadis mutawatir itu dikatakan hadis mutawatir itu jumlah rawinya ada 11 misalkan. Oh berarti kalau hadis yang jumlah rawi di setiap tingkatannya itu antara 3 sampai 10, berarti dia hadis masyhur kan itu. Itu hadis masyhur. Sementara kalau hadis aziz itu adalah hadis yang jumlah rawi di setiap tingkatannya itu ada 2 itu. Itu berarti hadis aziz. Nah, hadis gharib itu adalah hadis yang jumlah rawi di setiap tingkatannya itu hanya satu. Nah, nanti lain kali kita akan belajar itu. Gimana untuk tahu ini jumlah rawi di setiap tingkatannya ada berapa? Belajar matan hadis saja sulit kan itu. Iya. Jadi itu saya melihat di webnya ma'hadnya kampus kita itu kan santri yang kemarin belajar yang jumlahnya 48 itu, yang 24 menekuni non tahfidz itu kan jumlah hafalannya untuk hadis Arba'in Nawawi itu yang hafal 42. Arba'in Nawawi itu jumlah hadisnya bukan 40 ya, 42 kan itu. Ini kan juga tidak seluruhnya kan itu. Dan memang santri itu merasa lebih berat untuk menghafalkan matan hadis dibanding menghafalkan Al-Qur'an kan itu. Lu angel kan itu, yang lebih sulit. Kalau kita menghafalkan hadis lebih sulit, jangan bisa bayangkan bagaimana orang seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini kan itu. Hafal lebih dari 100.000 hadis. Sampean itu koncone duwe nomor HP sampean enggak hafal kan? Sampean hafal koncone nomor HP sampean kan itu. Ngapa meneh kok HP koncone, nomor HP dhewe kadang-kadang lali kan itu. Kadang lupa. Nomor HP sama pinten kan itu. Bingung dia kan itu karena sudah tidak pernah terfikirkan kan itu. Ya seperti itu. Makanya gimana sih orang-orang dulu itu kok bisa hebat sekali. Itu kita belajar ta'lim itu yang menjadikan kita gampang lupa adalah apa? Salah satunya banyak dosa kan itu ya. Banyak dosa sehingga ya gampang lupa kan itu. Jadi ya tidak boleh berbuat dosa kan itu. Nggih, ngaten. Terus waktu suatu tahwili utawi kisah tentang memindah selendang itu fi sahihi dalam kitab sahih min hadis Abdullah bin Zaid, sang hadisnya Abdullah bin Zaid. Wa fi hadis fatawajjaha ilal kiblati yad'u wa fatawajjaha muqanil madhab sama jeung Nabi ilal kiblati maring kiblat yad'u halin donga sama jeung Nabi summa shalla muqanil salat sama jeung Nabi rakaataini kelan rong rakaat jahara kalim bantaraken sapa jeung Nabi fi ma ing dalem rakaataini bil qiraati kelawan qiraah. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat yang lain itu dibaca secara jahar kan, secara jahar keras. Walid Daraqutni min mursali Abi Ja'far Al-Baqir, sangke hadis mursalnya Abu Ja'far Al-Baqir. Fa hawwala makonuli mindakeun sapa jeung Nabi rida'u ing selendangin jeung Nabi liyatahawwala supaya dadi ngalih apa al-qahtu kepailan. Jadi apa kepailan itu apa ya? Jadi serba sulit lah. Maka kita tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi kepailan seperti itu kan itu. Jadi itulah
tujuan kenapa selendangnya itu dirubah agar bisa merubah keadaan itu. Hebat sekali Rasulullah kan. Jadi memindahkan sesuatu yang semula tidak nyaman jadi nyaman itu diupayakan pertama dengan cara memindahkan selendang. Dan kalau yang melaksanakan itu Rasulullah ya diijabah oleh Allah kan, itu diijabah oleh Allah. Wan Anas radhiyallahu anhu, sang Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang laki-laki iku dakhala manji sapa Nabi al masjid ing masjid. Yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Wan Nabi hali utawi jeung Nabi iku qaimun kang sedang berdiri, yakhtub khali khutbah sapa jeung Nabi. Faqala maqad ngendika sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusan Allah, halakatil amwal, halakat rusa apa amwalu pira-pira bondo. Wang qata'at subulu, wang qata'an pegot apa subulu pira-pira dalan. Fad'u mangko baca donga panjenengan Allah ing Allah azza ka malur sapa Allah wa jalal mangko sapa Allah. Yughithuna mugi-mugi paring udan sapa Allah nang kita. Farafa mangko ngangkat sapa Nabi yadai ing asta lorone jeung Nabi, summa qala mangko ndonga sapa jeung Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma Gusti aghith mugi-mugi paring udan tuan ing kita. Allahumma aghithna, Allahumma Gusti aghith mugi-mugi paring udan tuan paring udan jenengan Allah nang kita. Allahumma aghithna, Allahumma Gusti aghithna mugi-mugi paring udan panjenengan nang ing kita. Fadzakara mongko nyebutaken al hadis ing hadis iki wa filin muhaddis ad-du'a utawi doa bi imsakia kelawan ngeker udan. Muttafaqun alaih. Ini kalau kita melihat hadis ini kan menarik kan itu. Ketika sholat Jumat ada makmum yang masuk ke masjid, Rasul sedang di tengah-tengah khutbah, alhamdulillah misalkan, atau innal hamdalillah dan seterusnya kan itu. Ngerti itu ada orang masuk kan itu. Langsung masuk. Ya Rasulullah kan itu. Jadi menyampaikan Rasul. Itu kalau kita laksanakan sekarang itu jamaahnya bisa buyar kan itu kan itu. Karena tradisi Syafi'iyah itu ya jadi gini memang. Ibadah ala Syafi'iyah itu sangat sakral kan itu. Sangat sakral. Coba saya kasih contoh. Rasulullah dulu itu pernah sedang khutbah. Cucunya Hasan dan Husain itu datang ke masjid. Rasul turun menyambut dua cucunya itu sudah digendong kan itu. Ini kalau ada khutbah seperti itu di Indonesia, gimana yang terjadi kan itu? Jamaahnya kaget kan itu. Jadi saya sedang di tengah-tengah khutbah kan itu. Ngerti ada teman saya datang tak sambut kan itu, cipika-cipiki. Mari balik khutbah maneh kan itu. Wah, Indonesia jadi heboh kan itu ya itu. Karena apa ya? Karena tidak pernah terjadi seperti itu kan itu. Termasuk yang kita yakini itu kan kalau kita sholat ada gerakan 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat hukumnya membatalkan. Misalkan gini ya, saman pas sholat Allahu Akbar, ternyata tangan saman itu batal kan itu. Ya apa cara saman ngukur itu? Kalau saman ngukurnya pakai tangan 3, jari 3, serot gitu, wah, itu sudah 3 itu batal kan itu. Jadi cara ngukur kalau madzhab Syafi'i itu pakai jari aja 1, 2, berhenti sih kan itu. Oh, gatal, nanti lagi kan itu 1, 2, kalau sampai 1, 2, 3, wah itu batal itu kan itu. Itulah keyakinan Syafi'iyah itu. Sangat hati-hati. Padahal madzhab-madzhab yang lain tidak, madzhab-madzhab yang lain itu. Nanti kan banyak orang-orang yang dari sekitar Makkah Madinah itu kalau haji kan bawa anaknya, anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kalau pas ibunya sholat pasti turunkan. Kalau ngerti anaknya nangis kan itu, ya langsung diambil dan digendong kan itu, digendong biar dia sama bisa seperti itu. Pas sholat terus juga adik sama gendong gitu kan, sama mikir, aku lagi sholat ya gitu kan seperti itu kan itu. Jadi mereka berpendapat tidak batal itu. Kenapa tidak batal? Dulu Rasul juga seperti itu kok. Pas Rasulullah itu sholat, cucunya Hasan dan Husain itu naik ke punggungnya, ditunggu sampai selesai, sampai puas itu cucunya baru kalau pas mau berdiri bajunya digendong kan itu. Kalau sudah mau rukuk diturunkan lagi kan. Jadi ya memang madzhab Syafi'iyah itu ya kalau sholat paling khusyuk, paling sopan kan itu ya. Makanya orang-orang sana, orang-orang Arab Mekah Madinah itu suka kalau melihat jamaah haji dari Indonesia itu orangnya sopan-sopan, santun-santun gitu. Orang haji itu kadang-kadang juga tidak sopan kan itu. Kalau pas tawaf
Tawaf ifadah yang tawaf sebagai satu bagian dari rukun haji itu kan orangnya tumplek-blek di situ banyak. Woi, itu saling dorong-dorongan kan itu. Kalau orang Islam, orang Indonesia kan enggak sopan gitu. Ya, orang enggak gini-gini sampai hilang kan itu. Orang Indonesia kecil-kecil kan itu. Caranya gampang sebenarnya agar kita dihormati sekitar itu. Kalau pas gesek-gesekan sampean ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, itu mereka suka kan itu. Jadi suka dengan sholawat, suka dengan sholawat. Jadi untuk mencairkan ketegangan. Karena kadang-kadang juga gitu kan itu. Ada yang orang besar-besar hitam-hitam itu kadang-kadang malah memotong. Saudara jalan gini dipotong. Oh, itu kan sampai tidak minggir ya bisa jatuh itu orangnya wede tinggi. Sampean itu kan orang Indonesia yang kecil-kecil kan itu kan, kecil-kecil gitu. Iya. Seperti itu. Oke, jadi minta doa Rasulullah seperti itu. Muttafaqun alaih ay hadza muttafaqun alaih. Wa an lan sangking Anas bin Malik anna Umar bin radhiyallahu saking Umar radhiyallahu anhu wa sahabat Umar radhiyallahu anhu iku idza quhitu nalikane kepailan sedang pailit istasqa mengkonoli amrih udan bil Abbasa dengan menggunakan wasilah Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa qala Allahumma inna kunna nastaqi ilaika bi nabiyyina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina fayusqauna. Banyak. Ini ada satu pertanyaan. Boleh enggak sih orang itu tawasul kan itu ya? Tawasul. Jadi tawasul. Itu oleh sebagian umat Islam dikatakan tawasul itu musyrik. Kalau kita meminta, kenapa harus tawasul kan itu? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah? Jadi ini ternyata waktu itu dicontohkan. Umar mencontohkan, Allahumma du Gusti, inastuni kita kunna iku nasaba kita iku nastasqi amre nyuwun udan kita ilaika dumateng panjenengan ya Allah binabiyina dengan wasilah nabiku. Wa innal astuni kita iku natawassalu iku gawe lantaran ingsun ilaika dumateng panjenengan ya Allah bi ammi nabiyina dengan pamannya nabiku faskina mugi-mugi panjenengan ngewehi udan nak ing kita fayusqauna mongko akhirnya memberikan hujan mongko fayusqauna mongko den udani sapa menungso jadi menjadi hujan lah itu rawahul Bukhari. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya wasilah itu boleh. Kan ada contohnya kan, ada 3 pemuda yang sedang pergi mengembara. Begitu masuk ke gua dan akhirnya ada batu besar turba blek menutupi pintu gua itu. Akhirnya apa yang terjadi? 3 orang itu berpikir gimana cara keluarkan itu. Kalau menggunakan akal biasa didorong tidak kuat. Akhirnya apa? Ketiga orang itu pernah berbuat baik terhadap sesama. Jadi yang satu, ya Allah, saya punya ayah dan ibu. Ketika saya sedang berpergian, ibuku dan ayahku itu kelaparan menunggu kedatanganku. Begitu saya datang ternyata ayah dan ibuku sudah tidur atau mungkin ibuku ya sudah tertidur kan itu. Maka saya bawakan makanan itu dan saya tunggu sampai ibuku itu terbangun. Begitu terbangun baru saya suapi. Kalau memang ini merupakan kebaikan ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini kan itu. Akhirnya betul terbuka sedikit itu. Cuman masih belum bisa keluar kan itu. Itu kan artinya dia wasilah dengan apa? Wasilah dengan amal saleh. Yang kedua mengatakan, ya Allah, saya cinta dengan seorang wanita. Cinta dengan seorang wanita kan itu. Saya teramat sangat mencintainya dan dia menolakku. Menolakku. Pada satu saat ternyata dia butuh uang dan tidak ada orang lain kecuali apa? Kecuali dia minta pertolongan kepadaku kan itu. Apa yang terjadi? Saya waktu itu mengatakan, oke, saya akan beri apa yang Anda butuhkan dengan catatan
saudara mau berbuat zina denganku kan itu. Dan wanita itu menyetujuinya. Begitu uang sudah ada saya berikan dan saya tidak lakukan perzinahan itu. Kalau memang ini kebaikan, maka bukakanlah. Jadi sehingga ada 3 orang pemuda itu akhirnya menyampaikan itu. Nah akhirnya betul-betul terbuka kan itu. Itu wasilah dengan amal saleh. Kalau ini kan wasilah dengan orang-orang hebat, orang yang dekat dengan Allah kan itu. Jadi seperti itu kan itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat wasilah itu boleh kan itu. Wasilah itu boleh. Yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh itu satu komunitas yang menamakan dirinya Salafi, yang dulunya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang oleh ulama-ulama disebut dengan Wahabi. Itu mereka berpendapat wasilah itu musyrik itu. Kenapa kalau minta tidak langsung kepada Allah? Kenapa harus wasilah dengan orang? Gitu. Seperti itu. Iya, jadi seperti itulah. Jadi dalam Islam seperti itu. Ini adalah wasilah dengan paman, dengan Rasulullah dan pamannya Rasulullah. Rawahul Bukhari. Saya tambah satu, wa anulan sangking Anas bin Malik qalang tesebanas asobana ngenani ing kita wa nahnu hal kita iku ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa matur hujan. Qalang tesebanas fa hasara maqadil buka sapa jeung Nabi tau bau ing bajune jeung Nabi hatta asaba sing ngenani kanjeng Nabi apa minal matar sing hujan wa qala ndika sebanas innahu sunni matar iku haditsu adi iku anyar tekane mongso bi rabbi kelawan oleh mewujudaken napa menghilangkan fikire atau kebutuhane jeung Nabi atau an ahdi rabbi saking mewujudaken pengirane jeung Nabi kan itu rawahu Muslim. Jadi ketika kita itu sedang dalam keadaan serba susah, kekeringan kan itu, akhirnya Rasulullah itu berdoa dan akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah, turunlah hujan. Dan karena saking gembiranya Rasulullah itu bajunya dibuka dan Rasulullah itu hujan-hujan kan itu ya, hujan-hujan. Sama jangan bayangkan hujan di Indonesia sama hujan di Mekah Madinah sana kan itu. Kalau di sana itu orang tua-tua hujan-hujan. Kenapa kok sampai total hujan-hujan? Karena di Mekah Madinah sangat jarang hujan, lebih di Mekah ya, sangat jarang hujan. Nah kan di Indonesia kan seringkali hujan kan itu. Maka sana itu kalau ada hujan itu orang gembira sekali ya, gembira sekali. Makanya memang itulah hebatnya Allah itu. Jadi Mekah yang semula daerah yang sangat tandus kan itu, tapi oleh Allah dikasih kemakmuran kan itu ya. Di Mekah itu hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh ya, kecuali kurma, tapi seluruh buah-buahan di sana ada kan itu. Sama mau beli apa pisang yang kayak pisangnya Ambon itu ada, jadi serba ada di sana kan itu. Jadi ya itulah tanda kalau Allah memakmurkan kan itu ya, memakmurkan seperti itu. Oke, sementara ngaten marilah kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.